Halo, selamat sore. Kembali lagi di live Instagram Psikolog ID. Tapi kali ini mungkin berbeda ya. Kalau biasanya saya akan Q&A untuk jawabin pertanyaan teman-teman full selama 30-45 menit. Hari ini saya mau lanjutin episode podcast. Jadi akan ada live mic-nya ketutup. Akan ada live podcast mungkin sekitar 15 menitan. Dan saya juga akan memberikan ruang juga untuk tanya jawab buat teman-teman mungkin sekitar 15 menit kemudian. Jadi kalau yang nonton di awal-awal ini, kita akan secara khusus nerusin episode yang sebelumnya tentang basic need atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kemudian nantinya menimbulkan masalah ketika dewasa. Nah, kalau yang mungkin belum nonton atau belum dengerin, di episode podcast sebelumnya saya bahas tentang basic need, yaitu need of basic safety. Jadi kebutuhan akan rasa aman. Itu memunculkan dua life trap, yaitu abandonment issue dan juga trust issue atau mistrust abuse. Nanti teman-teman bisa mampir ke podcast Psikolog ID. Nah, sebelum mulai, ini belum mulai ya, tapi podcastnya saya mau sapa-sapa dulu teman-teman yang nonton. Halo, selamat sore, selamat datang di live podcast Psikolog ID. Nanti kita akan mulai track rekamannya setelah ini ya, setelah opening. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan, sesi ini akan dibagi jadi dua. Yang pertama saya akan lakukan podcast live, dan yang kedua kita akan Q&A, jawabin pertanyaan dari teman-teman yang relate sama pembahasan kita hari ini. Dan semoga yang baru dengerin betah untuk dengerin, dan semoga yang sudah pernah dengerin hari ini jawabannya terjawab ya. Dan buat yang mau nanya ditahan dulu ya. Jadi di 15 menit awal bolehlah mungkin sapa-sapa atau tapi pertanyaan nggak saya jawab ya. Mau ngomong sesuatu ya boleh aja di komentar, nggak saya tutup. Tapi nanti di 15 menit setelahnya saya baru akan buka Q&A, dan teman-teman boleh tanya apa aja bebas, boleh curhat, dan boleh disiapin aja pertanyaannya. Itu aja dari saya, dan kita akan mulai live podcastnya. Saya ini ya mau tes dulu mic-nya oke nggak nih suaranya, atau agak-agak jelek gitu. Agak-agak bising nggak sih teman-teman? Boleh minta bantuannya di kolom komentar. Oke. Saya rasa sih suaranya masih oke ya. Ya nggak sih? Minta tolong respon ya teman-teman, kira-kira kedengarannya clear? Oke. Oh ya, Dia oke. Thank you Dia. Ada Nur, siapa tuh? Nggak kelihatan saya. 17HH, oke Kak, oke. Oke, kita mulai ya live podcastnya. Aman Kak? Oke Kak ya. Jadi sekitar 15 menit, nanti setelah itu teman-teman boleh nanya. Di ini aja dulu, pertanyaannya dikumpulin, disimpan. Nanti 15 menit setelah ini kita buka Q&A-nya. Ya. Santai aja ngobrolnya, dan podcastnya juga bisa santai. Oke. Halo, selamat datang di live podcast Psikolog ID. Podcast yang akan buat kamu belajar dan juga salah ngetik kan. Bentar ya teman-teman, ulang dulu. Biasa kalau misalnya nge-take podcast memang ada 2-3 kali take buat opening doang. Itu paling susah kalau saya ngerekam podcast tuh cuma di bagian awal. Tapi di bagian setelahnya sih biasanya lancar. Ya, kita ulang ya teman-teman ya. Halo, selamat datang di podcast Psikolog ID. Podcast yang akan ngajak kamu untuk belajar dan juga menerapkan berbagai teknik psikologi yang aplikatif. Dan hari ini, di episode kali ini, kita akan meneruskan episode yang sebelumnya, yaitu tentang need atau basic need dari manusia. Singkatnya, setiap dari kita itu punya kebutuhan dasar yang ketika tidak terpenuhi atau kurang pemenuhannya ketika kecil, dan ketika dewasa kita akan mencari pemenuhannya lagi. Dan seringkali ini nimbulin banyak masalah yang kita nggak sadar. Nah, di episode sebelumnya saya sudah sempat singgung tentang need of basic safety, atau kebutuhan akan keamanan dasar yang tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, yang kemudian melahirkan dua traps, yaitu abandonment, perasaan gak aman, perasaan dibuang, dan juga mistrust abuse, atau perasaan dimana menganggap orang lain itu jahat, orang lain menjadi hanya mengambil keuntungan dari kita, dan tumbuh jadi pribadi yang curiga berlebihan. Nah, untuk episode itu teman-teman bisa dengarkan di track sebelum ini, tapi yang episode kali ini saya akan fokus bahas needs atau kebutuhan kedua, yaitu need of connection, kebutuhan akan hubungan, yang kalau misalnya tidak terpenuhi ketika dewasa kita akan punya problem ketika menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kalau yang punya pertanyaan seputar kayak, saya kok susah ya punya teman, atau saya kok susah ya mengekspresikan emosi saya, perasaan saya, apa yang saya mau. Nah, bisa jadi
ternyata waktu kecil kita nggak belajar atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan salah satunya adalah kebutuhan tentang koneksi. Nah, mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya. Jadi bukan maksudnya untuk menyalahkan, tapi mungkin review, mengingat kembali bahwa orang tua kita itu perlakuannya memang banyak ya sama kita, beda-beda. Tapi ada sebagian kecil mungkin orang tua yang disebut sebagai the vanishing parents. Orang tua yang ada, tapi nggak ada. Maksudnya gimana? Sosok mereka ada secara fisik, tapi tidak secara psikologis dan emosional. Nah, biasanya ini adalah jenis orang tua yang menganggap bahwa anak itu cukup diberikan makanan, diberikan fasilitas, diberikan uang, bahkan dikasih sesuatu, tapi nggak ditanya, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu sedih? Apakah kamu bahagia? Nggak ada supportnya, jadi tidak berupa support system, tapi hanya menjalankan tugas dan tugas. Akhirnya, istilah vanishing parents itu ada, bahwa orang tuanya ada tapi seperti hilang. Dan kemudian ada yang absen, yaitu relasi emosi. Jadi need of connection adalah salah satu hal yang paling mendasar, karena setiap manusia itu kan butuh interaksi dengan orang lain ya. Termasuk saya, termasuk kamu juga, interaksi dengan orang lain, walaupun kadang-kadang kita menyangkal bahwa saya kan bisa sendiri gitu. Saya bisa bahagia dengan diri saya sendiri. Ya, itu benar. Tapi jangan salah loh, saya pernah singgung di track sebelumnya, ada penelitian dari Harvard University, penelitian 80 tahun, itu bilang bahwa rahasia kebahagiaan, rahasia umur panjang adalah terkoneksi dengan orang lain, terutama orang terdekat. Jadi ngomonginnya soal tetangga, tentang keluarga kecil kita, gimana kita bisa jalin hubungan sama mereka, ternyata itu salah satu faktor yang menentukan apakah kita happy atau enggak, bahagia atau enggak. Ya, karena ujung-ujungnya lagi itu tentang support system ya. Nah, baik lagi ya tadi ya, yang saya bahas adalah kebutuhan tentang hubungan, yang kalau misalnya tidak terpenuhi sewaktu kecil, nah dewasanya jadi masalah. Dewasa menuntut lagi dan mulai munculin banyak masalah baru. Nah, 2 traps, kalau misalnya yang belum paham, kemarin tuh saya sempat, atau belum dengar ya, saya sempat singgung tentang life traps atau pola berulang, jebakan hidup. Teman-teman boleh mengistilahkannya sebagai mental block, boleh mengistilahkan sebagai kebiasaan atau habit, tapi di sini saya menggunakan kata jebakan hidup atau life trap. Jadi pola kebiasaan yang sebenarnya nggak baik, tapi berulang dan ternyata dasarnya adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, ada 2 traps yang ditemukan kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan akan hubungan. Nah, 2 traps itu, yang pertama adalah emotional deprivation namanya. Nggak usah pusing sama istilahnya, ini cuma istilah aja. Dan kedua adalah social exclusion. Nah, saya jelasin ya satu-satu. Mungkin ini relate, mungkin ini nyambung, mungkin ini beberapa, ya semoga nggak semua sih, beberapa dari teman-teman yang dengerin bisa jadi mengalami salah satu atau dua-duanya. Nah, untuk yang emotional deprivation adalah perasaan nggak dipedulikan sama orang lain. Jadi orang lain tuh kayak nggak ngertiin apa yang dia rasa, dan akhirnya orang tersebut yang punya emotional deprivation bisa punya 2 respon. Yang pertama, jadi kurang empati. Ya, jadi seperti nggak bisa tahu dia tuh bahagia, dia senang, atau dia sedih, kayak kesulitan mengekspresikan emosinya karena emotional deprivation. Atau yang kedua, dia berusaha untuk mencari, dalam hal ini mungkin perhatian, mencari atensi, mencari validasi, mencari orang lain untuk jadi support sistemnya dia. Jadi seperti nyari ya caper-caper gitu ya, dengan berbagai tindakan, seperti ngebaikin orang, seperti misalnya gimana pun caranya ya supaya dia itu bisa jadi sumber perhatian. Karena waktu kecil dalam hal ini untuk koneksi, mungkin yang tadi ya, balik lagi ke absennya atau hilangnya figur support sistemnya, orang tuanya. Itu pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai social exclusion atau tindakan mengasingkan diri dari lingkungan karena merasa nggak diterima dan juga berbeda. Nah, ini bisa dibentuk dari 2 hal. Yang pertama adalah lingkungan terkecil kita, orang tua dan rumah ya, yang mungkin tadi saya bilang tidak secara khusus merasa orang ini tuh aman di rumah. Yang kedua, banyak kasusnya yang muncul, termasuk yang saya alami dan juga banyak klien alami, adalah pengalaman ditolak, pengalaman diasingkan, dan juga pengalaman dibully. Ya, mungkin beberapa dari kita ya pernah merasakan dianggap berbeda, dianggap seperti nggak penting, diacuhkan sama orang. Ketika di sekolah mungkin pada ngumpul gitu ya, kita ngerasa nggak nyambung aja sama mereka. Nah, ini bisa melahirkan
satu traps yang namanya social exclusion. Jadi ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita tuh merasa asing, merasa kesepian, merasa kok saya sendiri ya. Ya, kok merasa ada suara Sophie. Merasa sendirian, merasa kesepian, dan itu kan perasaan yang subjektif. Perasaan yang diri kita saja yang paham. Nah, kesepian ini ya, loneliness-nya ini bisa muncul dari dua traps tadi. Emotional deprivation, yang nggak bisa mengekspresikan emosi, dan juga adalah social exclusion atau pengasingan diri, di mana akhirnya dia menarik diri karena merasa nggak cocok sama siapapun. Cocoknya cuma sama diri sendiri. Dan bisa jadi itu yang teman-teman alami. Nah, itu dua traps yang terkait dengan kebutuhan akan koneksi. Kalau misalnya, ini udah berapa menit ya penjelasannya? Udah 10 menitan nih. Boleh lah. Misalnya ada pertanyaan yang terkait dengan traps tadi, boleh diajukan. Saya akan kasih ruang teman-teman untuk cerita, untuk nanya ya, untuk diskusi juga boleh. Dan sambil nunggu teman-teman yang nanya, nanti saya juga akan bacakan beberapa komentar yang masuk di live Instagram ini. Jadi live ini ada dua ya, live yang secara online di Instagram, sama biasanya akan direkam. Ini pasti direkam kalau yang ini, dan juga akan kita save audionya di podcast. Jadi buat yang belum tahu, bisa mampir ke podcast Psikolog ID di Spotify, cari aja Psikolog ID. Ada juga linknya di bio ya, teman-teman bisa cari live terapi, itu juga bisa didengerin secara gratis. Banyak banget panduan terapi yang bisa kamu dengerin, dan banyak yang sudah dapetin manfaatnya. Jadi bisa jadi kamu termasuk yang kalau misalnya cocok sama live terapinya, dengerin aja. Nanti akan kita buat track-track baru ya. Oke, saya ke komentar dulu. Saya nggak akan scroll terlalu jauh ya teman-teman, tapi mungkin ada beberapa yang saya bacakan, tapi ada juga yang saya skip kalau nggak relate ya. Jadi saya bacain pertanyaan dulu. Novia, Mas kelas yang ini agak jauh tapi nggak apa-apa ya. Mas kelas yang negotiation and scaling skills itu ada tukang apa tuh? Soma ya. Lanjut ya. Novia, Mas kelas yang negotiation and selling skill itu lewat apa ya medianya? Itu lewat web. Jadi nanti akan di-direct ke website dan akan ada video seriesnya. Jadi kamu seperti nonton di platform, bisa di handphone, bisa di laptop, tapi dari website ya. Dan itu aksesnya lifetime, bisa disaksiin kapan aja, dan ada sertifikat setelah selesai kelas. Dan kabar baiknya lagi promo. Biasanya kalau normal itu 89.000 ya, dan per kemarin hari ini, besok berapa hari ya? 4 hari kalau nggak salah promonya. Kamu bisa dapetin potongan 50.000, jadi cuma 39.000. Ini walaupun agak-agak jauh ya dari pembahasan kita, nggak apa-apa. Saya ini dulu ya, spill dulu flyersnya. Sebentar, mana ya? Nah, ini ya, supaya menjawab ya. Jadi kelas online negotiation and selling skills with NLP. Jadi belajarnya Neuro Linguistic Programming, psikologi marketing, psikologi bisnis. Jadi cocok banget buat teman-teman yang marketing, penjual, pebisnis ya. Ini kelas psikologi penjualan. Walaupun agak jauh ya dari pembahasan saya. Nanti yang track ini, yang untuk pertanyaannya saya cut ya. Itu ya. Jadi kalau yang mau ikutan bisa screenshot aja flyersnya, lagi ada promo diskon 50.000 tuh untuk 4 hari. Oke, saya lanjut ya sambil nungguin pertanyaan yang pas, cocok. Zahalia 04 relate banget sama aku. Oh, mungkin kamu merasakan apa yang dibahas tadi ya, yang tentang needs of connection, atau yang tentang emotional deprivation, social exclusion. Boleh mungkin kalau kamu punya pertanyaan atau mau cerita sedikit apa yang kamu alami, boleh juga diterima ya. Ada lagi, Flora lagi mengalami semua ini. Oke. Curhat berarti ya. Ini April bisa konsultasi pribadi nggak? Bisa. Kamu mampir aja di akun pribadi saya juga. Kalau yang belum tahu, di @daudantonius ya. Di sana di bio-nya ada untuk konsultasi private, personal, bisa appointment. Biasanya setiap hari ada 2-3 klien secara online ya. Jadi bisa konsul, bisa terapi, bisa juga ada juga yang ngumpulin data kadang-kadang ya untuk wawancara, ya boleh aja sih. Jadi boleh untuk ini April konsultasi secara pribadi di bio, tapi itu berbayar ya layanannya. Tapi kalau yang untuk free juga kita ada setiap bulan, tapi kolektif ya, nggak private. Tapi kalau private itu berbayar ya. Yoga, cara menyembuhkan anxiety gimana kak?
dengerin podcastnya Psikolog ID yang bagian mindfulness exercise kamu, dan juga teknik grounding. Kamu bisa cek di Spotify, nama akunnya Psikolog ID. Nanti kamu bisa mampir dan juga dengerin live therapy, atau bisa klik langsung link pada bio Instagram ini. Itu ada tentang live terapinya, linknya langsung. Dan kalau misalnya cocok sama live terapi, nanti bisa lanjut ikutan kelasnya. Kelasnya cuma 40.000 ya, bisa kamu akses kapan aja, dan beberapa terbantu. Bahkan sudah 250-an orang sekarang tercatat yang ngikutin kelas Anxiety Survival Kits ya, dengan latihan-latihannya. Ya mungkin cocok buat kamu. Bisa di screenshot kalau merasa ini pas temanya, dan juga ikutan. Nonton aja dulu video teasernya, banyak banget teasernya, prakteknya. Dan kalau misalnya cocok aja ikutan, karena harus invest biaya 40.000, tapi murah lah kalau menurut saya. Dan juga kamu harus invest waktu, yang pasti belajarnya serius, prakteknya serius. Flora, gimana sih Kak cara nyembuhin itu semua? Nah, kalau yang Flora tanyakan yang menarik, saya nungguin pertanyaan ini. Gimana cara kita melepaskan diri dari life trap? Yang pertama adalah mengakui dulu bahwa kita memiliki kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Saya balik lagi, tujuannya bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi lebih kepada mencari apa yang bisa saya lakukan nantinya. Untuk setiap orang journey-nya berbeda-beda ya. Karena perjalanan untuk memulihkan diri, melepaskan diri dari life trap, itu caranya masing-masing berbeda. Ada yang melalui teknik self-healing, ada yang melalui teknik kontemplasi, misal dengan menulis dan segala macam. Ada yang melalui eksplorasi, ada yang upgrade diri mereka, ada yang konsul ke psikolog atau psikiater kalau punya trauma sifatnya. Tapi kalau traps ini tidak selalu trauma ya. Tidak selalu ngomongin soal kejadian yang gak menyenangkan, tapi ini ngomongin soal pola yang berulang. Kamu percaya bahwa itu baik, kemudian kamu lakukan terus polanya, dan ternyata pola itu menghambat. Pola itu bikin kamu seperti stagnan, pola itu bikin kamu gak maju. Nah, itu namanya life trap. Nah, bisa kita ibaratkan sebagai kebiasaan yang buruk, atau kebiasaan yang gak efektif tapi berulang. Ya, karena kamu masih beranggapan bahwa itu adalah hal yang paling baik yang bisa kamu lakukan. Nah, itu ya. Jadi caranya, journey-nya adalah coba untuk explore dulu, akui dulu mungkin trapsnya apa, needs-nya apa, dan kemudian coba lakukan berbagai upaya yang mungkin relevan sama kamu. Saya nggak fokus ke satu cara ya, bisa mungkin hipnoterapi, mindfulness, bisa journaling pun, atau sekedar ngelakuin hobi, minat yang kamu suka, bisa jadi life trap-nya pelan-pelan hilang gitu ya. Tapi kalau sebagai profesional, saya rekomendasikan untuk konsul sih ya, ke psikolog atau psikiater gitu ya. Ade Wijaya, saya mau tanya, saya bukan dokter ya. Buat diri sendiri di tempat ramai saya merasa kesepian. Contohnya di kantor, padahal ramai banyak teman, tapi kayak merasa kesepian. Nah, ini relate sama pertanyaannya sama apa yang saya bahas. Jadi need of connection atau kebutuhan akan hubungan itu kan trapsnya dua ya. Emotional deprivation, merasa orang lain tuh nggak ngertiin perasaan kita, akhirnya kita kurang empati, kurang bisa mengekspresikan diri, dan juga pengasingan diri, social exclusion. Nah, dua-duanya ini berangkat atau akarnya adalah perasaan kesepian, perasaan lonely tadi. Dan kalau misalnya lonely itu kan subjektif ya. Jadi walaupun kamu di tempat yang ramai, walaupun kamu di tempat yang bahkan bising sekalipun, kamu bisa merasakan kesepian ya, karena nggak percaya sama orang bisa ngertiin perasaan kamu. Jadi journey-nya ya tadi, tetap akui dulu kebutuhan kamu akan terhubung dengan orang lain, bahwa itu adalah salah satu dari kebutuhan kita. Yang berikutnya adalah coba deh, kamu punya nggak salah satu dari dua yang tadi? Apakah merasa punya vanishing parents, orang tua yang hilang, yang kebutuhan psikologis secara emosional belum terpenuhi ya waktu kecil, atau yang kedua merasa punya pengalaman terasing, dibuang, dibully ya, atau penolakan. Dan kadang-kadang itu membekas kalau misalnya kita belum terima dan belum akui pengalamannya ya. Semoga menjawab ya. Srian Swal ya. Kenapa ya Kak, aku selalu pengen nyakitin diri sendiri, kalau ditahan supaya nggak nyakitin diri sendiri malah jadi gemetaran. Oh, ini ngomongin soal self-injury, self-harm. Itu adalah ekspresi di mana kamu tuh sebenarnya sakitnya secara emosional atau secara psikologis, tapi supaya berbentuk kelihatan dan nyata, akhirnya kita buat dalam bentuk luka, seperti pukulan, siksaan, goresan, sayatan, dan segala macam. Dan itu nggak baik ya, sangat nggak baik. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri itu hanya akan membuat kamu terluka dan gak menyembuhkan masalahnya. Jadi itu bisa jadi adalah coping mechanism kamu sekarang,
untuk mengekspresikan perasaan gak nyaman kamu, dan itu gak baik, saran saya coba untuk konsul ke profesional, karena itu sudah warning sign. Takutnya makin besar, makin menjadi-jadi. Saran saya sih konsul boleh secara online, offline gitu. Ada juga layanan konsultasi di Psikolog ID, kamu bisa cek bio-nya untuk yang private. Kalau untuk yang kolektif atau untuk yang massal layanannya, kamu bisa tungguin setiap bulan sekali. Ya, nanti boleh cerita, boleh ikutan sesi terapinya. Gitu. Mujahidin, kau punya akun YouTube nggak? Ada Psikolog ID, cuma nggak terlalu update. Saya belum ke ranah YouTube. Banyak banget platform yang belum dijamah ya, istilahnya. Mungkin belum dimasuki ya. Seperti TikTok kita belum masuk juga. Kita fokusnya di Shopee ini ya. Banyak banget dari tadi notifnya. Oke, saya mute dulu. Salva, Kak, gimana caranya biar kita terbiasa akan feeling lonely? Lebih ke bukan feeling lonely yang dibiasakan, tapi berusaha untuk jadi teman bagi diri kamu sendiri. Jadi gini, kita harus sadar bahwa akan ada masa dimana kita perlu menikmati kesendirian, bukan kesepian. Jadi alone-nya dibiasakan, tapi lonely-nya coba untuk ya diterima bahwa sewaktu-waktu kita mungkin ngerasa kesepian, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Itu wajar. Tapi kalau berlangsungnya terus-menerus, kadang-kadang bisa jadi masalah. Jadi coba untuk nyaman dengan diri sendiri, lakukan berbagai aktivitas kegiatan yang kamu bisa buat kamu mungkin tambah termotivasi, tambah semangat. Istilahnya kan namanya self-love activity. Bisa kita meminjam teorinya dari Gary Chapman tentang love language, bahwa ada berbagai aktivitas yang bisa kamu lakukan. Mulai dari apresiasi diri, ngerawat diri, ngasih hadiah buat diri sendiri, atau lakuin aktivitas fisik, lakuin aktivitas-aktivitas merapikan sesuatu, yang ngerapin hidup lah ya. Itu bisa ya efektif untuk buat kita akhirnya terbiasa dengan alone-nya kita, tapi nggak lonely juga gitu ya. Gitu sih. Lumayan ya, saya jawabnya banyak juga ya. M. Kevin, Kak, cara untuk membuka diri dari penjelasan yang tadi dibahas, karena menurut saya cukup sulit, yang biasa sendiri karena sudah terlalu nyaman. Betul. Nggak apa-apa kamu terbiasa sendiri, nyaman dengan diri sendiri, nggak harus langsung membuka diri terlalu terbuka, enggak. Tapi lebih kepada membuka kesempatan untuk orang lain yang terpercaya tentunya ya, karena takutnya kalau orangnya salah juga malah buat kamu makin gak percaya sama orang lain. Tapi pilih-pilih orangnya, tapi mulai percaya bahwa ada loh orang yang bisa kamu ajak bicara, ada loh orang yang kamu bisa ajak berteman baik dengan kamu, dan itu butuh proses. Apalagi yang tadi ya, Kevin, saya nggak tahu berapa lama terbiasa sendiri, terbiasa dengan ya tadi ya, mungkin traps, salah satu emotional deprivation atau social exclusion itu udah menetap lama, akhirnya takut untuk mulai lagi, takut untuk masuk lingkungan baru. Ya nggak usah terlalu langsung ekstrim, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi sadar bahwa ini berproses, bukan langsung berbalik gitu ya, kecuali memang ada turning point-nya, ada titik baliknya, itu beda lagi ya. Faufa Bikonita, tadi Spotify-nya apa? Spotify-nya sama seperti akun ini ya. Akun ini ya. Novia, ini tanggal berapa Mas? Atau bisa langsung akses setelah payment? Bisa langsung akses setelah payment. Tadi ini Novia yang nanya tentang online course. Jadi online course kita itu ada 12 tema. Setelah kamu lakukan pembayaran, ini berbayar ya kalau online course, kamu bisa langsung akses, dan itu lifetime. Banyak banget temanya yang mungkin relate sama teman-teman. Yang tadi ditanyakan kan temanya tentang yang negotiation, tapi ada juga tema yang umum ya, yang bisa diakses sama siapa aja. Contohnya misalnya overthinking, ini contoh ya, dealing with overthinking, teman-teman bisa ikutan. Atau yang juga banyak banget jadi favorit ya, banyak banget diakses sama teman-teman adalah mana sih? Salah satunya adalah self healing with hypnotherapy. Itu salah satunya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman pelajari. Mampir aja ke sini, linknya saya masukin ya, bit.ly/kelas-psikologi. Kalau di kelas online ini sesinya tuh rekaman ya teman-teman, jadi bisa kamu akses kapan aja karena ini sesi rekaman ya. Tapi kalau yang sesi live-nya juga ada di tanggal 27 ini. Kita ada sesi live Zoom workshop, kalau yang mau ikutan, bahasnya tentang hipnoterapi. Nanti akan saya spill ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik, pengen join, pengen ikutan kelas 4 jam langsung live
Dan menariknya kelas ini hybrid juga, akan dikasih video offline juga, video rekamannya juga dapat, dan video online-nya juga dapat. Jadi kalau yang mau ikutan, nanti saya kasih infonya ya, info tentang kelasnya. Ya itu. Saya scroll dulu ke atasnya, ada banyak yang kelewat. Bentar ya teman-teman, ini aus juga nih, curhat jadinya. Rahma, waktu kecil kurang kasih sayang dan saat dewasa malah disalahkan seperti tidak menyayangi orang tua. Biasa itu ya, Rahma. Karena kan orang tua cenderung gak mau disalahkan ya, dan cenderung membenarkan, dan mereka nganggap cara mereka kan paling benar saat itu. Ya gimana ya? Coba untuk kasih boundaries yang sehat aja, kasih jarak aja ya. Faim, Kak, dalam psikologi ada istilah yang namanya astrologi dan cirologi. Nah itu maksudnya apa? Dalam psikologi, astrologi itu kan keilmuan sendiri ya, astronomi, astrologi. Astrologi kan tentang ramalan bintang. Kalau astronomi tentang perbintangannya, itu terpisah dari psikologi dalam ilmu psikologi. Bingung juga saya. Sri Haura sering merasa baper ketika ada yang menyinggung tentang hal yang sama terkait sesuatu. Padahal orang bahas itu nggak bermaksud menyinggung itu. Kenapa ya, Kak? Ya karena gini, kalau misalnya kamu punya luka dan lukanya masih sakit, masih bengkak, masih berdarah mungkin ya dalam proses pemulihan, kan kalau misalnya disenggol sakit. Dan itu yang terjadi ketika orang nyinggung sebuah trigger yang mungkin melukai kamu, pernah bikin kamu luka, ya akhirnya kamu responnya akan lebih marah, lebih emosional, mungkin lebih sedih, mungkin lebih takut ya, seperti itu ya, karena lukanya mungkin belum dirawat. Taufik, Kak, kok live-nya di mobil terus? Ini saya sudah jawab berulang kali, Taufik. Yang pertama karena audionya enak jadinya. Karena kalau saya di cafe, di luar, karena kan kebetulan saya remote working, jadi kerjanya di luar, biasanya di cafe. Kalau beberapa kali, kalau teman-teman yang penonton live yang awal-awal, saya sering live di sana, tapi noise-nya banyak banget. Jadi kadang-kadang yang nanya jawabannya kayak bising gitu. Dan akhirnya memutusin bahwa di perjalanan pulang, sebelum benar-benar pulang ketemu istri dan ketemu anak, saya live dulu di mobil karena suaranya paling oke, apalagi kalau dijadiin podcast tuh paling enak gitu. Walaupun tetap ya ada noise sedikit, tapi lebih enak karena saya bisa teriak-teriak juga, maksudnya ngomong kenceng. Sementara kalau di tempat umum saya nggak suka jadi spotlight aja sih, nggak suka jadi perhatian aja. Faim, apakah kepribadian ganda itu merupakan penyakit jiwa? Mohon dijawab. Masuk ke dalam DID itu dissociative identity disorder ya, masuk ke dalam gangguan ini sih, gangguan kepribadian ya. Itu ada di PPDGJ, kalau di psikologi ada namanya DSM, masuk ke sana ya. Oke, bahkan kalau kamu googling juga biasanya ada diagnosisnya apa, kemudian masuknya ke gangguan apa, itu juga sudah ada ya, sudah terbuka sekarang. Oke, saya scroll lagi ya teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, saya skip ya teman-teman. Dan pertanyaan yang menyangkut fisik saya nggak tahu ya, penyakit fisik, karena saya bukan dokter. Jadi saya skip dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait itu. El Cocodrio, Pak Daud, diskon kelas negosiasi itu diskonnya berapa? Diskon 50.000 Mas El. Jadi yang tadinya 89 jadi 39, dan itu berlangsung 4 hari. Ya silakan kalau mau daftar, mau ikutan. Dan setiap bulan kita ada diskonnya 2 sih. Pertama diskon awal bulan ya, temanya beda-beda tapi ya, biasanya ada 2 tema yang didiskon. Yang berikutnya ada diskon tema baru. Dan setiap bulan juga kita usahakan ada tema baru, tema kelas baru. Yang apa sih kebutuhannya teman-teman, nanti kita kita coba sediakan ya gitu. Naswan ya, Kak, kenapa setiap orang yang bicara tapi bercanda rasanya itu kayak ngebully tapi bukan bully? Ya karena itu kan perasaan kita, merasa mungkin direndahkan, dipermainkan dan segala macam, itu kan perasaannya subjektif banget ya. Buat orang lain mungkin nggak apa-apa, tapi buat beberapa orang yang punya trauma tentang itu, ya akhirnya itu jadi sensitif gitu ya. Kak, pertanyaan di box question, saya jawabnya di komentar. Kok jadi ngatur saya ini? Fabi, saya jawabnya di komentar karena susah untuk buka question box. Kalau live-nya berdua baru gampang. Jadi kalau yang sering nonton live-nya pasti paham bahwa agak susah untuk jawab pertanyaan, bacain pertanyaan sambil langsung bekerja otaknya gitu kan. Saya juga bukan orang yang brilian sebenarnya, orang biasa aja.
Jadi saya hanya jawab pertanyaan yang lalu lalang di komentar. Ada beberapa yang kadang-kadang juga kelewat. Ya mohon maaf. Coba untuk ini sih tanyain lagi. Ini namanya nggak saya sebutin ya, Bang. Cara berhenti judi online gimana? Udah candu. Yang pertama kan kalau kita terus dulu ya, beberapa kebiasaan seperti PMO, gambling, bahkan minjem duit, itu kan adrenalin dan juga ada kenikmatannya. Dan selama kenikmatannya itu masih nagih, masih kamu dapatkan dan belum ada pengganti, maka kebiasaan itu bisa jadi berulang. Apalagi kalau misalnya kamu lagi ada masalah, lagi sendirian, itu kan biasanya yang sering muncul. Untuk ngatasinnya kadang-kadang nggak bisa sendiri, kamu butuh bantuan, ya butuh bantuan. Saran saya ikutan sesi aja, ikutan sesi terapi. Kamu bisa dengerin dulu di podcast Psikolog ID, kalau misalnya cocok sama sesinya, ikutan yang kolektif boleh, dan setelah cocok boleh ikutan yang personal atau yang private. Ya, karena takutnya kalau misalnya nggak diatasi malah ganggu bukan cuma diri kamu tapi orang sekitar kamu terdampak. Trigger itu apa Kak Winda? Trigger itu pemicu ya. Oh ini sama nih Bang, cara berhenti main slot. Wah ini banyak banget ya masalah yang muncul di COVID. Ya nggak nyalain COVIDnya sih, ya mungkin kebetulan ada masalah-masalah seperti pinjaman online yang menjebak, kemudian ada juga judi online, ada juga yang alkoholik jadinya, masalah rumah tangga. Bahkan kalau misalnya saya sedikit buka ya di dalam sesi-sesi terapi, sesi-sesi konseling, itu banyak banget muncul masalah-masalah seperti itu. Dan penanganannya ya tadi saya bilang ada beberapa yang butuh bantuan orang, dan kalau misalnya kamu punya self control yang baik, mungkin bisa sih ngatasin sendiri. Kak, bedanya psikologi umum dan psikologi Islam itu apa? Saya nggak belajar psikologi Islam, jadi nggak tahu, nggak paham, nggak bisa jawab ya. Waktu saya kuliah nggak ada mata kuliah itu soalnya. Kak, gimana cara mengatasi sifat konsumtif? Mel, saya juga lagi belajar ya. Ada yang namanya frugal living dan juga minimalism. Dan kamu sebenarnya bisa belajar juga dari orang lain. Ya lebih ke ganti ini dulu sih, shift mindset dulu bahwa ya uang itu kan alat tukar. Ya, kalau saya sih nganggapnya seperti itu. Dan ada yang namanya happy money, salah satu buku. Ketika kita sebenarnya mengeluarkan uang, seharusnya kita membahagiakan diri atau orang terdekat. Dan ini menarik sih untuk dibahas ya, mindset uang. Karena terlalu hemat juga salah, terlalu boros juga salah. Jadi apa yang baik gitu ya. Karena tricky juga sih kalau ngomong soal uang ya. Mas L lagi, kuponnya Pak Daud ketik apa biar dapat diskon kelas? Kuponnya promo kelas kapital semua ya. Promo kelas kapital semua ya Mas L. Jadi nanti dapat diskon 50.000, kuponnya promo kelas gitu doang ya. Kamu masukin aja di yang itu kode sebelum pembayaran ya. Rati, Kak bisa jelasin nggak tentang teori Gestalt? Teori Gestalt itu tokohnya lupa saya. Georgi Bateson bukan sih? Georgi Bateson antropolog ya. Gestalt. Aduh, kenapa saya lupa? Wah, sorry saya lupa. Ya, saya lupa. Intinya sih psikologi Gestalt, saya sering pakainya terapinya, terapi Gestalt, terapi kursi kosong. Jadi dia melihat manusia itu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya bukan satu hal yang terpisah ya, satu hal, tapi satu kesatuan gitu. Tapi biasanya Gestalt itu tekniknya banyak sih, tapi yang saya pelajari dan saya tahu dan praktekin cuma yang empty chair therapy ya. Mas ada kelas baru nggak? Ada kelas ini nih, lagi promo juga, lagi baru launching kelasnya, yaitu Business for Millennials. Wah, ini saya jamin kelasnya beda sama kelas psikolog di yang lain karena ada edukasi finansial sedikit sih. Kemudian cara buat cash flow bisnis, cara negosiasi juga ada di dalam sini, cara buat persuasi. Jadi seperti kelas yang full package ya. Tapi ini memang secara spesifik bukan buat yang ini sih, bukan buat yang psikologi, tapi lebih kepada yang bisnis ya, yang pengen buat bisnis gitu sih. Ya, ini yang baru launching. Kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, baru di upload. Dan lagi promo juga, kodenya sama ya, promo kelas dari harga 99.000 jadi harga 49.000 ya, bener nggak sih? Iya ya, kalau nggak salah sih itu. Promonya sama ya, berlangsung 4 hari itu. Dan untuk yang tadi saya infokan bahwa ada kelas atau workshop online ya, kalau teman-teman yang tertarik pengen ikutan, dilakukan via Zoom live
Itu temanya untuk yang 2 minggu ini adalah hipnoterapi ya. Jadi ini menarik nih, The Secret of Subconscious Mind with Hypnotherapy. Jadi saya bahas tentang hipnosis, hipnoterapi, apa yang saya lakukan di ruang praktek, gimana cara menghipnosis diri sendiri dan juga menghipnosis orang, perbedaan hipnotis dan hipnosis apa, hipnoterapi juga apa, aplikasinya untuk marketing, bisnis, untuk pendidikan, untuk terapi, itu banyak dibahas di sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik, penasaran mau ikutan, ya silahkan ikutan. Tidak ada unsur mistis di sini, jadi semuanya akan dibahas dari segi science ya. Dan ada promo pre-sale juga sampai dengan tanggal 22 Mei. Dan kelasnya biasanya kalau yang untuk workshop tuh terbatas sih, paling maksimal tuh 20-an biasanya. Yang kemarin sempat kita buat grafoterapi itu 30-an sih ya kalau workshop online. Dan workshop psikolog ID biasanya ada setiap bulan 1 atau 2 kali ya, kita selalu ada. Dan kalau temanya apakah akan ulang lagi, mungkin 4 bulan sekali akan ulang lagi tema yang sama. Tapi kalau yang tertarik sama hipnoterapi, ikutan yang sekarang sesinya ya. Dan kerennya lagi, kalau setiap yang ikut workshop itu boleh riset gratis. Jadi setiap ada tema baru, kau boleh ikutan artikulasi lagi, boleh ikutan dengerin lagi, boleh ikutan tanya lagi. Dan sesinya biasanya akan ada video offline yang dikasih rekaman, kemudian ada sesi live Zoom 4 jam, dan juga setelahnya akan dapat sesi recordednya dari Zoom, dan boleh tanya jawab di grup juga. Biasanya kita sediakan grup untuk peserta. Yaitu, jadi buat teman-teman yang mau ikutan The Secret of Subconscious with Hypnotherapy, ini cocok banget buat kamu yang latar belakangnya mungkin psikologi ataupun non psikologi. Jadi buat yang mahasiswa psikologi, mahasiswa BK sekalipun, pebisnis juga boleh ikutan, orang tua bisa, atau yang mau self healing, yang mau melakukan penyembuhan dari berbagai permasalahan, nanti bisa sekalian diskusi. Karena di sesi ini juga ada sesi terapi live-nya ya. Kita menggunakan teknik terapi hipnosis, regression biasanya saya pakai, durasinya mungkin sekitar 20-30 menit, supaya teman-teman nyobain gimana sih di hipnosis, di hipnoterapi, rasanya seperti apa. Dan acaranya tanggal 27 Mei, dan ada promo pre-sale sampai dengan tanggal 22 Mei. Jadi buat kamu yang tertarik, yang mau ikutan, yang mau join, silahkan daftar. Cara daftarnya bisa scan QR yang ada di flyers, atau bisa apa ya? Bisa klik link yang ada di bio. Itu juga sudah disertakan linknya. Nah, itu sih yang dibahas banyak. Ada basic hipnosis, ada practical hipnosis, ada hipnoterapi itu apa. Saya nggak akan bahas banyak tentang materi, tapi kita akan lebih praktek aja. Hipnosis fenomenanya seperti apa yang dirasakan ketika hipnosis itu terjadi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, mau join, tanggal 27 ini event terakhir di bulan Mei, cuma 1 ya, bulan Mei. Setelah itu kita libur lagi, nanti mungkin akan ada lagi Juni ya. Sabtu ini nggak ada event berarti ya, Sabtu ini nggak ada, nanti tanggal 27 baru ada. Oke, itu sih ya untuk yang acara terdekat kalau yang mau ikutan. Oke, yang mau nanya lagi boleh, saya masih punya waktu 5 menitan sebelum nanti saya akan tutup sesi Q&A ini. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, berarti kita udahan ya. Saya close dulu ya yang live podcastnya, supaya bisa ditutup dengan manis ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk live podcast di episode kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau dengerin episode lain, bisa mampir ke track-track sebelumnya. Dan untuk episode selanjutnya, kita akan juga membahas tentang kebutuhan lain yang masih terkait juga dengan live track. Itu aja dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan ataupun menonton di episode kali ini. Terima kasih sudah bertanya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin terjawab, ada juga yang belum terjawab. Nanti bisa ditanyakan lagi di live podcast berikutnya. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai ketemu lagi di live podcast berikutnya. Dadah.